nanti ya. Apa? Nih. Tuh. Tuh. Oh gitu transfer Ji. energinya. Ji, gitu. makanya punya biar ngerti. Gua nggak ngerti bro. Mau dicariin gak? Enggak, gini loh. Enggak. Ranger emas. Sosok berwibawa. Berwibawa. Apanya? 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 Gagah. Oh, Cakep. Emang mau cari yang kayak gimana sih, Ci? udah bisa balik ke draft band NPK ya kalau gitu. Oh bisa, karena kita masih kekurangan banyak. Jungler ada. Wah, Kan kita nyari kan? Cari jungler. Betul. XP laner. Benar. Benar. Iya, terlalu banyak di sini opsinya. Tapi aku suka respectnya Onyx ke Ruby sih. Ruby Baloy. Ya, karena mungkin ekspektasi dari Onyx adalah Angelanya di mid lane. Abis Benar. itu Kaja. Abis itu Kaja. Ya, mungkin bisa. Kaja terus baru Baloy mainin ke Franco. Franco masih ada. Atau jangan-jangan nanti tiba-tiba Baloy akan membawakan hero pick off lagi. Dengan Chow. Dia pernah membawakan Chow. Dan Chow Angela early rotationnya. Aboy dan juga Baloyski bisa kendaliin ini. Atau bahkan ini berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan dari tadi. Ketika Baloyski yang menggunakan Angeloy. Dan bahkan mereka akan menggunakan Lilia. Atau mungkin kalau nggak Lilia, mereka akan yang membawa sistematis team fight dengan ada Eve untuk Aboy. Benar, Fredrin mereka tutup. Berarti mereka nggak akan memprioritaskan Fredrin lagi kali ini. Lebih akan mengubah strategi mereka. Apakah hero assassin yang akan dimainkan oleh Kairi? Oke, dan bahkan ini membuka Martis sih untuk sisi kanan. Iya, itu. Martis. Yang dari tadi sempat kita mention berkali-kali. Dan masih belum diamankan oleh kedua belah tim. Malah jadi satu jungler yang tersisa dan mahal harganya. Tapi jangan lupakan juga masih ada Lancelot. Kebetulan keduanya pengguna tank slot di sini. Iya. Dan masalahnya Terisla akan ditutup terlebih dahulu, menutup potensi dari Boots memainkan lini jauhnya. Tapi apakah Edit atau mungkin Dairot ini akan dimainkan lagi sama Boots? Dairot. Draft yang menarik. Tapi untuk mereka memenangkan match up front to back ya. Mereka butuh sisi juga gak sih, Be? Wah, butuh banget. Dari Onyx, Butuh banget. Malah Terutama- mereka paling aman Martis di sini. mungkin untuk inisiatornya kali ya? Martis Matilda itu rusuh banget soalnya. Iya, iya. Apakah akan memprioritaskan Martis? Apalagi kita tahu. Atau Leomord tiba-tiba dibawakan. Oh, enggak. Dairot itu dulu. dia. Junglernya di last pick. Sebenarnya karena kalau misalnya tadi ngomongin masalah Kari yang bisa di-pick sama Onyx, aku mungkin lebih amannya dengan ada Dairot sih. Di tangan dari Boots. Oke, jadi ada penghancur frontlinernya. Betul. Dan apalagi Boots ini kan build Dairotnya build tank. Yes, dan karena problemnya dari 3 game yang udah berjalan, Onyx ini susah banget untuk numbangin lini depannya. Iya. Masih dengan PR yang sama ya, lini depan. Sehingga mau nggak mau Dairot adalah jawabannya. Sementara melihat dari 2 draft pick yang tersisa dari Geek Farm, mengingat ada satu hero yang masih terlepaskan dan bisa dikombo Martis, Novaria, Detector dengan Astral Echo. Dan ini bisa menjadi salah satu alasan nantinya setup terpatahkan. Tapi Ling Matilda. Minimnya sisi power membuat Kairi begitu percaya diri untuk mengamankan Ling di game yang kelima kali ini. Ling, tapi tentunya efek sisi akan semakin minim dari Onyx. Iya, dan ini akan membuat game plan dari Onyx agak sedikit berbeda. Karena mereka sangat dependent dengan purple buff. Berbeda dengan 4 game yang sebelumnya. Ini dia senjata yang disimpan dengan 4 game draft pick 60% yang sama. Kita akan menuju ke game yang kelima. One last game, one last chance. Wow, damage yang begitu besar dari Onyx, apakah mereka mampu membuktikan kalau bahwa sang Raja Langit tidak bisa diganggu-gugat sehingga akan membawa Geek Farm turun ke lower bracket, atau Cinderella story akan masih berlanjut untuk Geek Farm? Yes, one last chance. Kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket ke M-Series lewat upper bracket didapatkan oleh sang Raja Langit atau The Giant Slayer. FPL Playoff, berikan tepuk tangan kalian. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Geek akan coba bermain lebih agresif kali ini dengan 3 personil di area atasnya. Dan bahkan langsung menuju ke arah orange buff memaksa
untuk retribution digunakan oleh Kairi di early game seperti ini. Agar invasi dari Purple Buff bisa terjadi. Dan ini dia, sebuah ancaman dari Baleski yang langsung di-engage dari early game juga. Oh, bahkan dia punya flicker. First blood. Itu dia ternyata. Keputusan kenapa dia berani menggunakan retribution karena disambut oleh sosok dari seorang Keyboy. Ya, dan bahkan dari posisi Baloy yang memang terlalu jauh dari pemain-pemain Geek Farm lainnya, membuat Onyx mampu untuk men-secure first blood mereka sebelum 1 menit di game kita muncul. Wah, ini Wilderness Blessing-nya sih cepet banget ya. Gerakan dari Keyboy yang benar-benar sangat mahal adanya. Membuat gerakan dari Onyx juga, manuver rotation early-nya begitu powerful. Lagi dan lagi, Quantum Charge menjadi opsi dari 4 pemain Onyx itu sendiri. Termasuk Suns juga kali ini yang lagi di-engage. Oh, ini dia. Yang sangat menyebalkan Guiding Wind. Yang bahkan membuat para pasukan dari Onyx benar-benar membuat mobilitas cepat. Dan bahkan Geek Fam akan cukup kesulitan untuk menangkap siapapun salah satu di antara mereka. Karena no suppress. Dan ini dia keputusan yang sangat tepat betapa Link berani diambil. Dan Circling Eagle memang jadi problem juga dari Geek Farm karena mereka sulit untuk mengejar ke arah Keyboy. Tidak mudah untuk menumbangkan Keyboy yang punya escape mechanism yang begitu banyak. Tapi ini dia masalahnya juga dari Onyx. Walaupun mereka ambil Link, Cloud Link ini kan dua-duanya scale up. Dan butuh item banget. Oke, tapi sebelum itu lihat dia berani one by one situation. Dan maka nih kondisi di arah mid lane ketika Baleski belum memiliki sebuah flicker. Dipaksa oleh seorang Kairi tanpa ada Tempest of Blade. Jadi bisa dibilang di arah Turtle, perebutan mereka juga tidak terlalu akan berimpact untuk Kairi. Yang bahkan dia memiliki space waktu untuk Orange Bomb terlebih dahulu. Di balik itu semua, Suns sudah mengambil dengan adanya Hard Gun. Luke tidak mungkin sembarangan untuk bisa masuk kali ini. Luke harus berpikir 2 kali. Pendu ke arah cewek. Dan kalau misalnya tadi KB sempat menyebut dengan adanya mungkin item yang dibutuhkan untuk Cloud dan juga seorang Link, aku malah melihat adanya potensi split push yang bisa dibawakan oleh Onyx. Ya, 1-3-1 tapi ada Circling Eagle juga hanya untuk engage dari early game dengan tujuan untuk melakukan poking damage. Papa Cingpang menuju ke arah Geek Farm. Papa Tank kali ini, the one and only menuju ke arah sosok dari Geek Farm. Tapi lihat, Gerakan apa itu? dengan ada gerakan agresif yang diberikan oleh Suns, tapi ternyata dengan ada Guiding Wind yang nyangkut, dia masih berani karena dia tahu dia punya jalan pulang. Komunikasi yang sangat selaras dengan Keyboy ya, membuat connection dari duo yang hadir dari Onyx di mid lane ini kejam banget adanya Cimomo. Apakah Kairi? Oh, aku kira dia coba untuk invasi tadi ke arah Orange-nya, tapi ternyata Orange masih bisa diamankan oleh Nile. Oke. Aboy? Tapi di balik itu semua, lihat Keyboy telah memberikan sedikit space. Hardcut menuju ke arah bottom lane. Tandanya tercancel begitu saja. Tapi di balik itu semua ada tim yang terjadi. Selalu become bottom lane dan retribution-nya kali ini didapatkan oleh seorang Kairi. Dapatin satu buah team fight yang sangat mahal. Pus di depan sana tidak mungkin bisa bertahan karena terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh Luke. Dan bahkan lihat Keyboy distraction-nya. Body block-nya memaksa Kairi memukul Baleski yang tidak memiliki flicker. Lagi-lagi Baleski dimakan untuk ketiga kalinya bahkan. 4 kali secara berturut-turut. Pertempuran dengan sang mantan ternyata membuat Kairi kali ini benar-benar bisa menumbangkan Baloy untuk yang keempat kalinya. Nah itu masalahnya. Itu. Baloy tumbang 4 kali berturut-turut. Berarti Menandakan bahwa gold yang didapatkan dari teman-teman Onyx malah makin sedikit. Ya. Apakah akan ada satu metode yang sempat aku saksikan waktu acara Anniversary Mobile Legends Bang Bang, meta ATM. Ketika Kairi ter-shutdown, ini akan menjadi celengan yang begitu mahal untuk teman-teman dari Geek Farm dan snowballing bisa terjadi semenjak shutdown tersebut. Apalagi dia punya Luke, dia punya Marky, Aboy. Di sana mungkin adalah salah satu sosok yang cukup sulit untuk bertahan ketika kita tahu dengan power dari backline insurance Onyx. Tapi di balik itu semua, shutdown terjadi ke arah Marky, itu akan mengunggulkan sekali. Sedangkan Marky belum ada itu aja, dia udah melakukan sebuah solo pick off terhadap cewek di arah bottom lane. hampir sih bisa ke pick off untuk kedua kali, tapi Keyboy menabrak dengan Circling Eagle, namun berkat ada backup dari Baloyski dengan love heal-nya membuat Marky tidak mudah untuk disenggol oleh Keyboy. Wow. Dan ini dia momen yang benar-benar turn down sedikit dari Onyx. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan Nile dengan retribution-nya. Ngambil satu keuntungan lagi, tapi Suns untuk sekarang sudah berbeda. Tidak bermain secara defensif. Dia akan mencoba untuk manuver dengan satu gerakan decimate. Keyboy? Oh lihat itu dia. Lagi Guiding Wind apakah di atas sana. Luka dipaksa untuk mengeluarkan Black Tackle Transfer Boost.
Tidak bisa selamat tampaknya karena damage yang terlalu besar diberikan. Dan bahkan Kairi bersama dengan Boots gak bisa apa-apa. Di balik itu semua Tempest of Blade-nya tidak terlalu berarti. Look too strong. Walaupun dengan adanya 4 pedang sekalipun tidak terlalu berarti. Kairi masih mau lebih. Look, di-take dan gak dikasih pulang. Kairi Mitri Keyboy tapi Decimate shutdown. ATM yang dibilang Profesor KB kali ini terjadi. Dan di tangan Nile level 8 dengan adanya gold yang melimpah. Membuat dia akan lebih perkasa di arah objektif Turtle. Waduh. Ini nih yang ditakutkan Jimomo. Ini shutdown yang mahal tadi. Dan terjadi di tangan dari Nile loh. Masalahnya Onyx jadi harus nge-drag game ini sampai ke arah metode late game seperti yang Om bilang, Be. Untuk bisa dapetin beberapa item dari ceweknya biar bisa team fight. Secara 5 pemain dari Onyx sendiri. Karena kalau maksain team fight di early kayak gini, ingat. Geekfarm mereka kuat banget dengan adanya banget tapi cewek. Blessed West from cewek. Dibalikan kembali keadaannya masih ada PSB yang dapat tampaknya Decimate on point. Kembali di tangan dari Nile. Dan lihat retribution from Kairi. Menyelamatkan Purple Mafia. Nile tertinggal di depan sana. Tapi Marky out of nowhere. Dapetin satu poin kill sangat mal dari mid lane atas sosok Sans yang tidak bisa diselamatkan oleh Keyboy. Marky kembali menjadi the secret weapon dan the savior for Geekfarm. Wah, apakah memang dari Onyx kali ini udah mulai dibatasi pergerakannya Profesor KB? Dan bahkan ada Garenui lagi. Ini Luke bakal main ofensif. Oh my god. Dibalik itu semua Luke menuju ke arah push. Gak bisa dibendung. Gak bisa berhasil mendapatkan boost. Tapi lihat zoning out yang sangat maksimal terjadi. Keyboy sekalipun gak bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Untungnya Sans dengan sigap melakukan gerakan agresivitas presentif. Di depan itu semua para pasukan dari Onyx mereka nampaknya mulai sadar kalau Geekfarm gak bisa ditabrak dengan 5 pemain mereka. Kairi dengan Husklaw, item yang sangat menarik sekali. Attack speed yang connecting juga dengan critical damage. Ini akan membuat Kairi dengan basic attack-nya mungkin akan lebih tajam ketika 1v1 dengan Marky. Tapi perlu dicatat juga bahwa Marky nanti akan build ke arah Wind of Nature. Sehingga kemungkinan besar Kairi perlu memperhatikan targetnya. Apakah benar-benar Marky targetnya atau Aboy yang harus dia targetkan? Bahkan bisa dibilang dengan item yang sama juga Marky punya potensi untuk setidaknya durability dari Marky ini tidak akan mudah untuk ditumbangkan Profesor KB. Apalagi ada Angela di belakangnya. Itu dia. Mereka di depan sana bakal coba untuk melakukan guiding wind dengan Shaking Eagle. Tapi tidak ada gerakan tambahan. Karena mereka sadar Luke bisa melakukan covering up dengan sangat cepat. Di balik itu semua lihat linknya Kairi akan coba dilepaskan dan dihempaskan dengan purple buff-nya. Ketika purple buff Kairi didapatkan, mereka melakukan coverisasi juga terhadap purple buff yang dimiliki dari Nile. Jadi tidak ada pertukaran. Kairi dirugikan secara pasti kali ini. Nah, tidak ada purple buff, tapi cewek bakal memberikan pressure dari bawah. Oke, dipaksa masih ada pertahanan pergerakan. Terrified from Sans membuat Luke gagal untuk melakukan take off. Tidak ready to take off dan akhirnya kembali mendarat dan bahkan tersungkur ke dalam tanah. Masalahnya sekarang Nile ini benar-benar strong banget Profesor KB. Gimana caranya pemain dari Onyx ini fokusnya jadi kepecah-pecah? Dan satu hal yang paling penting adalah Kairi menjalankan split push dengan tujuan untuk menggapai level 15 terlebih dahulu. Nile harus maksain team fight-nya bisa terjadi, mendapatkan point kill, dan memaksakan objektif dari Lord ini tetap ada di tangan dari Geekfarm. Lihat, stiker memancing keributan dimanfaatkan oleh Nile kali ini. Go Onyx. Dan nampaknya Onyx juga bakal coba mulai merespon di arah pitlot. Karena mereka sadar. Dan di menit ke-9 udah ada Great Dagger Spear. Dimiliki dari Nile di depan sana bakal coba didapatkan. Langsung hilang begitu saja. Ada Hardcat sekalipun tidak peduli. Dan Blessed Red from cewek. Memporak-porandakan para pasukan dari Geekfarm. No Marky, no party. Para pasukan dari Onyx mereka langsung fokus menuju ke arah Lord yang terhormat. Di depan sana Sans akan memberikan pressure yang sangat berat. Luke Sakaratul Maut put. Tidak boleh terlalu depan dan bahkan ini dia Marky. Dia sudah memiliki GDS. Membuat para pasukan dari Onyx mereka harus tertangkap dan no power of retribution. Membuat Kairi retri dengan sangat tenang. Dan bahkan dia harus mundur ke arah belakang. Dia harus bersepeda dengan damage yang diberikan Marky. Karena terlalu sakit. Marky udah punya Great Dragon Spear. Yang benar-benar harus dipikirkan 2 kali sebelum mereka team fight. Tapi Keyboy tentunya hanya akan menghantui saja 3 pemain dari Geek di area midnya. Tidak akan terlalu overextend. Dari Keyboy harusnya Profesor KB. Dan ini dia movement dari Keyboy dengan Matildanya yang begitu menjengkelkan, begitu mengganggu di lini jungle. Karena dengan Wilderness Blazing dia bisa berjalan-jalan ke hampir 60% map dari Geekfarm. Mencari informasi sebanyak mungkin, melakukan spam dengan menggunakan Circling Eagle dan selalu membuka map dalam keadaan winning condition. Udah mulai melakukan invasi terhadap jungle secara berturut-turut dan bahkan di balik sana. Kairi
masih berani untuk memberikan dan Great Dragon Spear di tangan dari seorang Kairi. Wow, Bersama dan dengan Lord yang bebas di arah top lane, Momo-chan kita bakal melihat apakah akan kelar dengan cepat. Lord yang kali ini bakal coba ditahan sama Kiboy, Prof. Tapi Kiboy, overextend? Oh, Kiboy one last last hit. Tidak terdeteksi di depan sana. Oh, Masih Kairi? bisa selamatkan Kairi. Bertahan sama Soulblade for defensive. Bakal coba dijemput begitu saja oleh sosok dari Kiboy. Tapi Luka out of nowhere. Mengarah ke arah Kiboy. Ter-take down. Tidak bisa diselamatkan. Kombinasi duo maut antara sosok Paleski dan juga Luka. Ternyata memberikan sedikit impact yang cukup negatif terhadap jungle mereka. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi. Tidak ada source kill. Tapi aksi penyelamatan Kiboy sih sebenarnya lebih mensecure biar posisi dari Kairi nggak tumbang, Prof. iya dan Sans yang tadi sempat ada shield absorb dikit walaupun terkena meteor dari Abo itu sendiri. Dan lihat bagaimana ketatnya game kelima kali ini. Tiket M5 yang dari tadi kita perbincangkan menjadi satu hal yang paling berat dari kedua belah tim. Walaupun Onyx unggul 5.000 tapi mereka nggak bisa endgame semudah itu. Win of Nature dari cewek ini mungkin bisa jadi jawaban karena Marky dari tadi belum selesai dengan Win of Nature-nya. Aku merasa perbedaan 5.000 dari Onyx ini masih berimpact mungkin gak sebesar ketika mereka benar-benar bisa ngedealing damage ya. Dan gignya masih winnable. Itu Karena apa? dia. Karena Yuzong dan Angela combo ini bisa pegangin 2-3 pemain sekaligus untuk backline. Dan itu ngasih space ke arah Marky tentunya. Oh, Alright, retribution didapatkan. Lihat mereka menangkap Luke. Dan bahkan mereka mencoba untuk memaksa Luke mengeluarkan Black Dragon Transform sebelum Lord muncul. Karena itu winning condition yang bisa mereka miliki, Momo-chan. ya, dan dengan adanya pencurian ke arah satu buah orange dari Geek Farm, Onyx, mereka nggak mau terlalu ngasih kendor, mereka nggak mau terlalu ngasih space yang terlalu banyak ke arah pemain-pemain dari Geek Farm. Mereka coba batasi pergerakan mapnya dari Geek Farm sehingga Onyx bisa dapetin invasi ke arah jungle-nya dan mungkin akan membuat Nail tentunya tidak bisa menyamakan posisinya dengan adanya 2 level perbandingan di tangan Kairi. Oh, si Halbert, Kairi benar-benar sangat detail dari segi pemilihan itemnya. Dan ini akan membuat gerakan damage, agresivitas dari Onyx bisa lebih tajam lagi nantinya dalam teamfight besar. Bahkan nggak cuma itu, mereka juga benar-benar berhati-hati, Prof. Tapi Luke, Black Dragon Transform. Oke, udah terbang begitu saja. Landing menuju ke arah Sans. Tapi nampaknya Sans masih ada Cyclonil yang membuat dirinya selamat dan bahkan Marky dirasuki oleh sosok dari Paleski dan tidak merasa menekan apapun. Out of nowhere, lihat Blazing Red from cewek. Berhasil mendapatkan intel. Marky, no party. Mereka kehilangan Marky dan bahkan juga Paleski double kill. Out of nowhere, Luka boleh pulang, maunya digoyang. Terdapat sosok Luka yang bakal dikejar habis-habisan oleh para pasukan dari Onyx dan nowhere to run. Where are you going, Luka? Dan kali ini cewek dengan split push yang mencoba untuk memberikan push damage oleh Nail. Mencoba untuk memaksakan, tapi masih bisa bertahan dengan Win of Nature. Mereka memaksa menuju ke arah base turret yang akan coba dipecahkan tanpa adanya Lord. Membuat Lord nanti akan lebih berimpact. Langsung ada Seeking menuju ke arah backline. Nail terdeteksi, jangan sampai ter-take down. Ini berbahaya sekali ketika Lord didapatkan Kairi solo. Dan mereka memporak-porandakan para pasukan dari Onyx kali ini. Benar-benar mengamuk. Sang Raja Langit tidak mau tinggal diam dan bahkan satu sabetan Kairi saja membuat Aboy mengeluarkan flickernya. Wah, mereka cukup mengambil peranan yang mungkin aku bisa bilang tindakan yang cukup beresiko ya dari Onyx sendiri karena memaksakan untuk memecahkan turret base DRM tadi, Prof. Iya, tapi masalahnya Onyx perlu ngelakuin hal tersebut. Karena kalau kita lihat Onyx sekarang udah punya temponya. Mereka harus main cepat. Mereka harus main one game moment. Karena sekali aja Geek Farm dapetin snowballing comeback-nya. Ini bakal jadi malah petaka untuk Onyx. Karena mereka bisa untuk masuk tapi tidak bisa untuk keluar. One way ticket moment bisa tercipta untuk di game kali ini. Oke, base di depan sana langsung ada Asal Iko. Dibuka oleh para pasukan dari Geek Farm. Mereka fokus menuju ke arah tower turret terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru. Mungkin ini bisa terjadi. Tapi lihat di depan sana. Mereka memancing keributan. Tidak ada Black Dragon Transform dan ternyata disengage. Ini dia playground yang Onyx ciptakan. Tidak adanya sword skill yang diberikan oleh para pasukan dari Geek Farm. Ketika adanya super minion bergerak di 3 lane berbeda, mereka akan teamfight dengan maksimal. Para pasukan dari Onyx, mereka masih dengan full utility. Mereka masih punya flicker, mereka masih punya Temple Soulblade. Lagi dan lagi dipasang ke arah belakang, dan bahkan teamfight Temple Soulblade dikeluarkan. Blazing Red from cewek, menangkap Paboy, hilang begitu saja. Dan mereka kehilangan 2 orang. Ini bencana. Dan para pemain dari Onyx memastikan menuju ke Grand Final.
Sang Raja Langit masih terlalu kuat untuk ditaklukkan dan menghukum Geek Fam untuk turun ke lower bracket. Cinderella Story yang sudah dinanti-nantikan oleh Geek Fam masih harus ditahan terlebih dahulu dan turun ke lower bracket menjadi jalan di ujung jurang untuk Geek Fam. Oh my god, bahkan Onyx senangnya sebegitunya melawan Geek Fam, Profesor KB. This is Cinderella Story walaupun harus lebih panjang. The first team dari Indonesia yang mengamankan tiket menuju ke M5 World Championship. Onyx pasca memenangkan MSC, mereka masih belum puas. Ada masih banyak turnamen juga yang ingin mereka gapai. Dan salah satunya adalah M5 World Championship. Tapi